Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel ini, channel Langsung Sitorus. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan mohon diajak oleh kawan-kawan kita untuk subscribe. Karena pertambahan subscriber itu sangat lambat. Kiranya persahabatan kita yang melalui Facebook juga 5.000 orang ikut memperhatikan video kita untuk khotbah setiap minggu ini. Kali ini teks khotbah kita agak berbeda dengan teks atau perikop yang akan dikhotbahkan di gereja-gereja Mitra United Evangelical Mission di seluruh Indonesia, karena tanggal 1 Mei adalah ulang tahun HKI yang akan dirayakan sebagai pesta urup-urup tanggal 7 Mei, dan pimpinan gereja HKI memilih perikop Yakobus 1 ayat 19 sampai 27, yakni perikop yang dikhotbahkan oleh pendiri Huria Kristen Batak dan atau Huria Kristen Indonesia pada tanggal 1 Mei 1927. Dan kita akan merenungkan kembali ini secara khusus kepada warga Huria Kristen Indonesia di seluruh Indonesia. Selamat bertemu dan selamat ulang tahun bagi kita semua. Semoga gereja kita semakin jaya dan semakin mampu untuk memberitakan Injil, menambah orang, menambah bangsa-bangsa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, bapak-bapak yang terkasih. Maka untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca perikop atau teks firman dari Alkitab yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, yakni dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 27. Kalau di gereja-gereja Mitra UM yang lainnya, khotbah minggu untuk tanggal 7 Mei diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 28. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh
perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, dan menghayati firman Tuhan. Amin. Tema yang diusulkan dalam perenungan kita adalah mendengar dan melakukan, atau dengar dan lakukan. Itulah tema yang diusulkan untuk perenungan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya dari sini menyampaikan salam selamat hari ulang tahun bagi Huria Kristen Indonesia yang dulunya bernama Huria Kristen Batak, yang ke-96. Dan 4 tahun lagi HKI akan merayakan keberadaannya 1 abad di dunia ini, setia mengikut Yesus Kristus. Dan masih banyak lagi yang harus dilakukan pada periode-periode yang berikut. Dalam kesempatan merayakan ulang tahun ini, saya ajak seluruh umat HKI dan kalau boleh juga saudara-saudaranya Kristen yang lain membawa HKI di dalam doa agar Tuhan semakin memampukan Huria yang kecil ini untuk mengabarkan Injil ke seluruh bangsa-bangsa dan mengajar mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas gereja Huria Kristen di Indonesia. Setiap memasuki ibadah, mereka menyeru kepada Tuhan, "Ya Yesus Kristus Tuhan kami, datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berikanlah kehidupan dan keselamatan kepada kami." Amin, katanya. Dan memang HKI punya moto, Pro Deo et Patria et Omnes Gentes, untuk Tuhan dan tanah air dan segala bangsa-bangsa. Mudah-mudahanlah semboyannya itu bisa diwujudkan juga dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tetapi satu juga. Dan juga di dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita selaku umat Tuhan, umat beragama, harus terus berjuang mengisi bagaimana kita berketuhanan yang Maha Esa. Apalagi dalam tantangan sekarang ini, karena begitu banyaknya lawan-lawan kekristenan kita yang menuduh kita menyembah 3 Tuhan, karena mereka kurang memahami apa konsep Tritunggal yang kita pahami berdasarkan Alkitab. Padahal Tuhan kita sewaktu menciptakan dunia ini pun sudah menunjukkan pribadi yang Tritunggal, yakni punya tubuh, punya firman, dan punya roh.
Sehingga sewaktu Tuhan mengatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya tidak beda Tuhan menciptakan makhluk yang punya tubuh, punya firman, dan punya roh. Perbedaan daripada manusia ciptaan dengan Tuhan Sang Khalik adalah bahwa Tuhan bisa bekerja melalui setiap bagian dari dirinya, atau yang kita sebut tubuh Tuhan, firman Tuhan, dan roh Tuhan. Masing-masing itu bisa bekerja dalam kesatuannya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kita mengikuti dan melakukan syahadat orang Israel yang mengatakan Shema Israel, Jehovah Eloheinu, Jehovah Ehad. Dengarkanlah hai umat Israel, Tuhan Yahweh Allah kita itu adalah Tuhan yang Esa. Ya, terus terang kita tidak menyembah ada 3 Tuhan. Dan selain itu kita punya visi, Huria Kristen Indonesia punya visi, yakni menjadi huria yang kuat iman, yang bersaksi, yang modern, dan juga yang berdedikasi atau dedikatif. Itu sepanjang perjalanannya diusahakan oleh HKI untuk mewujudkan dirinya sebagai bagian dari tubuh Kristus yang hidup dan bekerja dan berbuah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, dalam rangka mewujudkan visinya, HKI telah membuat program-program bertahapnya, mulai dari konsolidasi dasarnya, dan sekarang adalah menuju 100 tahun masa terus bekerja HKI agar punya pengaruh yang kuat terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, oleh karena itu HKI selalu membuat nama tahun yang dikatakan sebagai tahun khusus. Beberapa tahun sudah kita adakan, ada sebagai tahun anak, tahun pembangunan sarana, dan tahun 2023 adalah tahun peningkatan kreativitas pelayan dan kreativitas pelayanan, ya. Dari tahun peningkatan kreatif pelayan atau pelayanan kreatif dan kreativitas pelayanan. Mudah-mudahan buahnya akan dapat kita lihat, nanti kita evaluasi di akhir tahun. Dan untuk itu kita butuhkan doa dan dukungan dari semua pihak, terutama saudara-saudara umat Kristiani yang ada di seluruh dunia, termasuk di tanah air, agar ikut mensukseskan program-program HKI ini, karena HKI berjuang adalah demi Tuhan Yesus, bukan demi persaingan terhadap gereja-gereja yang lain. Pada dasarnya Huria Kristen Indonesia yang dimulai oleh para misionar dari Jerman yang membawa teologi Lutheran, maka HKI menjadi bagian daripada Huria Lutheran di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada 12 denominasi di Indonesia, kalau tidak 13, kalau sudah diterima yang baru. Waktu saya ketua KNLBF masih 12, dan dibentuk suatu persekutuan gereja-gereja Lutheran Indonesia, dan diharapkan bisa mengadakan sinode bersama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, HKI ini memang sangat lemah, tidak ada kekayaan. Kekayaannya adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan kesungguhan para pelayannya. Memang dalam perjalanan hidupnya, di dalam tubuh HKI sering terjadi bentrokan oleh karena kepentingan pribadi, kepentingan pendeta yang sehingga bentrok dengan guru jemaatnya,
atau dengan pendeta penggantinya yang dimutasi ke sana dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depan ini tidak ada lagi bentrokan-bentrokan karena mutasi-mutasi. Sebab HKI setelah periode-periode yang lalu atau sejak periode saya selaku bisop atau pengurus HKI telah berusaha mengadakan sentralisasi keuangan yang dimulai dengan sentralisasi penggajian para pelayan, agar para pelayan HKI tidak takut dan tidak gentar tentang apa yang harus dimakannya kalau mereka disuruh ke daerah-daerah terpencil, karena hidup mereka di pelayanan itu ditopang dari kantor pusat. Tentu saja kantor pusat keuangannya sangat terbatas, dan mudah-mudahan mata pencaharian Huria Kristen Indonesia yang sangat sedikit itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga sangat cukup untuk disajikan kepada seluruh pelayan HKI yang sekarang sudah semakin banyak. Sekarang pendetanya sudah menghampiri 300 orang, dan mudah-mudahan dalam umur 100 tahun nanti HKI sudah punya pendeta 500 orang. Karena begitu banyak anak-anak sekarang yang mau menjadi sekolah pendeta dan selalu berusaha lulus dengan baik dari STT dan juga dari ujian gereja yang dilakukan oleh Huria Kristen Indonesia. Oleh karena itu mari kita syukuri kepada Tuhan, ya, bahwa dalam segala kelemahannya Tuhan terus menopang HKI. Itu pertanda bahwa HKI tidak didirikan oleh pendeta atau sintu atau yang lain-lain, tetapi HKI didirikan oleh warga jemaat. Karena pendirinya Sultan Malu Panggabean atau nama Frederick Sultan Malu Panggabean hanya sekolah di Seminaris Sipoholon, dan sebenarnya dia sudah menjadi guru di Silando sebelum menjadi HCB. Namun karena semangatnya untuk menjadi bagian dari pelaksana sending orang Kristen atau umat Kristen, dia pindah ke Siantar dan berprofesi sebagai pokrol atau semacam pengacara dulu, dan bekerja di perkebunan, bahkan penasihat Raja Simalungun waktu itu. Dan dia selalu bertekad harus ada gereja pribumi atau Huria pribumi yang melakukan sending juga di kalangan pribumi. Sehingga sebelum tanggal dideklarasikannya Huria Kristen Batak yang didirikannya, dia sudah memberitahu kepada pendeta sending di Siantar, yaitu di gereja Bregensot, dan juga ke Piaraja bahwa ada niatnya untuk mendirikan sebuah gereja yang mandiri atau yang self-standing berpusat di Pematang Siantar. Dan untuk itu beliau bekerja, ya, untuk mengundang orang sebanyak mungkin ikut bersama dalam deklarasi pendirian Huria Kristen Batak di Pematang Siantar. Kalau saya nggak salah, tempat kebaktian pertama itu adalah di Jalan Sutomo 342. Dan bahkan juga musik tiup dari TV Raja diundang dan datang. Jadi jemaat ini atau gereja ini tidak ada pendetanya. Memang pendeta dari sending tidak mau datang walaupun diundang. Mereka pesta dan mendeklarasikan bahwa kumpulan kecil ini yang di pantauan tinggal hanya 7 rumah tangga mendeklarasikan bahwa telah berdiri suatu jemaat self-standing, jemaat mandiri yang mereka beri nama Huria Kristen Batak. Waktu itu memang ada suatu gerakan kebangkitan di kalangan orang Batak, dan mereka berusaha untuk memerdekakan gereja dari sending, sehingga sejaman dari situ ada gerakan yang namanya Punguan Kristen Batak dan Batak Mission atau Gereja Mission Batak.
itulah sama-sama berdiri tahun 1927. Tapi Tuhan memberkati agak lebih banyak kepada HCB, Huria Kristen Batak, sehingga dia berkembang. Dan sampai sekarang, dia sekarang berada di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Palembang atau Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta ada, di Kalimantan ada. Masih terus diusahakan agar ada di Sulawesi dan juga di Papua. Agak unik pengalaman dari Papua karena bukan orang-orang non-Kristen yang menolak kehadiran HKI di Papua, tetapi orang-orang Kristen di sana. Kita heran itu. Padahal mereka yang gereja yang anggota PGI di sana tidak bisa melarang berdirinya gereja harismatik ya. Mereka mengatakan apa salahnya memang kalau kalian bergabung dengan kami. Dan selama ini memang bergabung, warga kita yang di Papua itu bergabung dengan GKI Tanah Papua kan. Tapi setelah terjadi papuanisasi, mereka dikesampingkan, tidak diikutkan lagi pengurus utama di gereja-gereja Papua. Dan sehingga niat orang-orang kita yang di Papua untuk mendirikan gereja mandirinya semakin kuat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, nama gereja ini disebut Huria, bukan gereja. Mengapa? Memang itu sudah dari bahasa Batak, tapi oleh HCB akan diindonesiakan. Kata Huria berasal dari kata kirch, ya, bahasa Yunani, bahasa Jerman Kirche, dan sebenarnya kirch itu berasal dari bahasa Yunani Kyrios. Makanya Kyriake itu adalah milik Kyrios, milik Tuhan. Jadi HKI itu bukan milik siapa-siapa tetapi milik Tuhan. Sebenarnya diserahkan kepada Tuhan. Makanya sekarang ini segala sesuatu tertulis atas nama HKI, bukan atas nama orang-orang. Jadi pendeta-pendetanya tetap pendeta orang. Pendeta Huria, bukan pendeta pengikut seseorang, walaupun biskupnya atau pengurusnya yang menahbiskannya. Tapi Tuhan Yesus lah yang punya. Semua harta benda yang dimiliki HKI harus dituliskan di negara, didaftarkan, baik tanah, baik gedung, sebagai milik Huria Kristen Indonesia. Karena HCB sudah mengganti namanya tanggal 17 November tahun 1946 di sinodenya di Patane menjadi Huria Kristen Indonesia, bukan menjadi Gereja Kristen Indonesia. Karena HCB itu begitu cinta menjadi milik Tuhan, bukan hanya orang yang sedang berkumpul ya dari eklesia, walaupun bahasa Alkitabiah untuk perhimpunan orang Kristen adalah eklesia, tetapi HKI menggunakan istilah Kyriake atau Huria. Dan kemudian tahun 1946 sewaktu HKBP, waktu gereja sending dimandirikan, namanya cukup aja menambahkan P di belakang HCB menjadi Huria Kristen Batak Protestan, kan kayak gitu. Sehingga semangat kebatakan itu berpindah dari HCB ke HKBP, dan itu menjadi kebanggaan karena cita-cita HCB dulu waktu itu adalah turut gereja melestarikan budaya Batak dan sebagai alat penginjilan. Dan itu sekarang diemban oleh HKBP dan kita berdoa untuk kemajuan-kemajuan itu. HKI sebagai pengemban keindonesiaan agak lamban karena pendeta-pendetanya juga pada awalnya kurang mahir berbahasa Indonesia, harus berbahasa Batak, dan warganya semua berbahasa Batak. Sehingga selalu tetap Batak, dan orang Batak mengatakan kalau memang di sana Batak, yes, ada perhimpunan kita HKBP katanya. Kita tidak cemburu dengan itu ya. Memang HKI agak tumbuh lamban karena banyak warganya masuk di HKBP kembali lagi. Dan ya HKI memang sampai sekarang mendekati 350.000 anggotanya. Dan mengapa begitu lambat? Kita nggak marah begitu lambat ya, karena kalau orang Batak punya 10 anak, 9 masuk di HKIP dan 1 tinggal di HKI misalnya ya. Itu bagus lah itu. Terima kasih ada kerjasama antara gereja-gereja
hasil pekerjaan Sending Rheinische Missionsgesellschaft dari Jerman. Dan sewaktu saya menjadi bishop atau Ephorus HKI, saya lantang sekali mengatakan mari kita bekerja untuk meliburkan HKI dengan HKBP, tapi tidak ada yang mendengarnya. Mudah-mudahan nanti suara itu juga didengar oleh generasi-generasi berikut, karena duka-duka di tahun 1927 itu yang digerakkan oleh rasa kebangsaan ya bisa diobati. Kita tahu bahwa Tuan Manulang itu namanya adalah pendeta Mangaraja Hesekiel Manulang yang sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Mudah-mudahan berhasil. Jadi sudah 2 tahun pengusulannya, ya mudah-mudahan berhasil. Sebelum Bapak Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya, mudah-mudahan dibantu oleh Menteri Sosial dan Bapak Jenderal Muldoko untuk menetapkan Tuan Manulang yang bergigih mempertahankan tanah Batak tidak dijajah oleh Belanda, ya hanya diatur administrasi sebagai tanah adat, dan tanahnya semua diukur, dibikin batas-batasnya dan lain-lain, dibagi kepada tokoh-tokoh adat atau kelompok marga-marga di sana dan marga ini di sana, marga ini ada petanya dirubah, dan mudah-mudahan damai sejahtera di kalangan orang Batak dengan perjuangan itu. Kalau kita renungkan, memang tanah Batak sekarang sudah dikapling oleh TPL, itu sebenarnya melanggar perjuangan di tahun 35-an, ya tahun perjuangan Tuan Manulang, ya. Beliau sering dipenjarakan oleh karena itu. Tetapi kita bersyukur bahwa Ratu Wilhelmina dari Belanda meratifikasi bahwa tanah Batak tak usah menjadi tanah perusahaan atau PUC, melainkan diakui sebagai tanah adat dan diatur administrasinya dengan baik. Dan itu dilakukan Belanda, dan itu yang diikuti oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang untuk menentukan batas-batas sawah yang hilang, mengembalikannya ke sana. Yang oleh orang tua saya dikatakan kalau ada sewaktu dia kepala kampung, kalau ada persoalan batas, nanti saya selaku kepala kampung akan pergi ke Tarutung untuk melihatnya di leher bulat, jadi ada peta tanah di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada deklarasi tanggal 1 Mei 1927 pas hari Minggu itu di Jalan Sutomo perayaan besar dan dihadiri oleh perwakilan pemerintahan Belanda. Frederik Soekarno Manggabean memimpin khotbah dan mengambil teks dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 dengan paling menekankan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Itu yang paling utama dikhotbahkan. Itu berlatar belakang dengan pertanyaan dari perwakilan pemerintahan Belanda waktu itu, mengapa kamu mendirikan gereja Sitalik dan Selbstständig? Ya, Sultan Malu menjawab, karena kami ingin menjadi pelaku firman. Jadi kalau Sending itu sudah memberitakan Injil di tengah-tengah kami, dan kami juga akan ikut juga memberitakan Injil di tengah-tengah Batak dan juga kepada bangsa-bangsa. Disitulah harta kekayaan tidak ada, Alkitab tidak ada, Bibil tidak ada, dan para misionaris di Tarutung PRA itu terus masih bekerja untuk menerjemahkan Alkitab, dan mereka orang-orang HCB mencoba mendapatkan lembaran-lembaran terjemahan itu yang akan dikhotbahkan di gereja-gereja Sending, karena mereka tidak berdaya kan membaca Alkitab bahasa asli atau bahasa Jerman. Dan itu yang dikhotbahkan di jemaat-jemaat HCB waktu itu kan, itu yang disermonkan dan lain-lain. Dan mereka sangat semangat juga walaupun masih demikian. Jadi mereka betul-betul sungguh cepat mendengar. Tetapi mereka kurang mampu memberitakan itu, berkata-kata tentang mereka yang dengar tentang Injil itu sebelum mereka perdalam dalam kumpulan mereka, ya.
Jadi ada memang tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin suatu jemaat dan mereka memperdalamnya di sana apa maksudnya itu, apa maksudnya ini. Nah, dan banyak sekali yang dikenakan kepada adat Batak, ya. Dan memang usaha HCB adalah untuk membawa orang Batak beragama Kristen tetap dalam bangsa Batak. Yang paling dicela oleh Gereja Sending waktu itu adalah keberanian Huria Kristen Batak menerima semua orang Batak yang berpoligami yang mau mengikuti Yesus Kristus menjadi anggotanya. Jadi makanya HCB itu diduduki menjadi gereja Persibuan II atau gereja poligami, bahkan itu bukan gereja katanya. Dan kalau memang ada orang yang diban atau diekskomunikasi dari Gereja Sending karena beristri dua, suatu peradaban yang biasa di kalangan orang Batak, HCB menampungnya agar tetap menjadi Kristen. Jadi gara-gara itu, ya itu pelanggar aturan gereja itu semua katanya. Padahal itu menjadi berkat juga ya. Karena orang-orang yang berpoligami yang datang di HCB itu tidak menyuruh anak-anaknya berpoligami. Sudah cukup itu katanya, kami sudah cukup. Karena kami ingin manusia banyak, sekarang kalian sudah banyak, cukuplah. Jadi hampir tidak ada lagi aturan yang mengizinkan poligami di HCB itu, di HKI sekarang. Dulu ada memang peraturan HCB yang mengatakan apabila dari istri pertama tidak ada anak laki-laki, maka atas setuju istri pertama itu suaminya bisa menikahi perempuan lain agar ada putranya dari situ. Dan itu telah dihapus dalam peraturan sejak tahun 58. Kalau sejak peraturan sejak tahun 27, tahun 33 itu ada. Masih ada ya, sampai berubah di zaman kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus bakol atau lambat berkata-kata? Karena apa? Sangat dijaga jangan sampai terjadi penyesatan oleh karena pemberitaan Injil yang kurang pas diketahui oleh para pemberita-pemberita, para pengkhotbah di Huria Kristen Batak. Dan itu memang terus terang bisa terjadi. Walaupun dalam penerapannya untuk mendekatkan gereja Batak itu kepada adat Batak, kepada kebatakan, hanya mau menghapus perjuangannya dan menghapus animisme dari semua sendi-sendi masyarakat Batak itu. Jadi misalnya kalau beradat Batak ada jambar-jambar, tapi itu tidak berisi animisme lagi. Dulu kalau orang tua yang sahur rumah tua yang sudah ujur meninggal harus ada jambar sapat-sapat ya, untuk begu-begu diberi daging dari paca itu. Ya, saya dihapus tahu saya itu katanya. Dan itu memang dipatuhi. Sehingga jambar hanya dibagi kepada orang-orang yang hidup untuk menunjukkan tingkat pemuliaan orang dalam jalinan kekerabatan di kalangan orang Batak. Kemudian sempat dilarang itu musik sabangunan atau gondang sabangunan di kalangan gereja karena itu mengundang roh jahat katanya. Tapi HCB berpesta jemaat dengan bikin musik sabangunan atau gondang sabangunan dan mengatakan roh jahat tidak akan datang sama kami karena kami jago-jago yang mengusir roh jahat katanya. Dan memang itu terjadi ya. Dan tidak ada yang kesurupan di pesta-pesta Batak, tetapi orang ramai banyak sekali kalau berpesta. Sudah bisa di gereja berpesta, margondang sabangunan, mari kita menari, kita berikan sumbangan-sumbangan. Walaupun mereka tidak anggota HCB, ikut meramaikan karena hubungan kekerabatan ini menjalin semuanya yang baik di tengah masyarakat, ya. Dan dulu ada yang selalu gagal karena mahar dalam perkawinan, tapi HCB mencoba dan itu sudah hampir rampung berhasil sampai sekarang agar tidak ada yang gagal nikah oleh karena perbedaan pendapat karena tuntutan-tuntutan mahar yang sangat tinggi dari pihak pemilik perempuan atau yang punya putri dan yang punya putra tidak sanggup membayar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak lagi yang terus ditegakkan ya, seperti di kampung saya lah,
kalau ada orang yang sudah ujur meninggal dan banyak cucu-cucunya, semua anaknya sudah nikah, putra-putrinya sudah nikah, banyak cucunya, kalau meninggal selalu ada krans bunga alamiah, ya. Jadi bukan anggrek yang terutama dibikin kransnya, walaupun di zaman modern sekarang sudah ada krans bunga anggrek, ya, dan dari kota. Tetapi di kampung itu, ya, tanaman-tanaman liar dari sekitar kampung itu yang diambil, dan itu dikatakan sebagai raja di Duhut. Itu raja para rumput katanya. Jadi karena yang meninggal juga adalah raja atau putri raja, jadi bukan hanya transbunganya juga tidak rumput-rumput budak, kan harus raja juga. Dan semua rumput yang digunakan atau bunga yang digunakan disertai dengan doa. Kalau memang ada hari-hara, ada doanya. Kalau ada memang silin juang, ada doanya. Kalau ada sihilap, ada doanya. Kalau ada sanggar, ada doanya. Semuanya doanya. Waktu spelbegu memang itu ditujukan kepada Dewa Mulia Jana Wulon. Tapi setelah kekristenan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus itu. Jadi doa kan tergantung kepada siapa alamatnya, walaupun kata-katanya sama. Untuk membedakan apakah itu untuk animisme atau untuk Tuhan yang sebenarnya. Jadi itulah perjuangan Nasabi dalam melakukan firman dan agak lambat berkata-kata, ya. Dan memang menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi, karena pada sedikitnya 10 tahun pertama, ya 6 tahun pertama tidak ada pendeta di kalangan HKI, ada anak-anak mereka mau dibaptis, maka guru jemaat membaptis mereka seperti baptisan kilat, tapi mereka dipenjarakan juga, ya. Barulah pendeta, ada seorang pendeta Batak yang sudah punya sonderetulating atau surat izin khusus bisa melakukan sakramen, yang juga bikin persoalan di gereja Sending di Medan, berpindah kepada HKI, namanya pendeta Billy Sinaga, dan dia disambut dengan meriah sekali, lalu disempatkan sebelum dia kembali ke gereja Sending lagi, disempatkan untuk membaptis semua anak-anak dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dihimpun dari satu kabupaten dan satu kota, satu kecamatan, dan disempatkan juga untuk menabiskan para pendeta di kalangan HKI, termasuk menabiskan Frederik Sutanmadu menjadi pendeta, agar mereka bisa menjalankan sakramen itu. Karena Sutanmadu pergi ke Jakarta bukan hanya mencari rekverson tahun 33. Rekverson diberikan sebagai sending genotsa, ya. Dan dia tidak mau, harus ada surat izin untuk melakukan sakramen. Jadi makanya diberikan kepada Sutanmadu bahwa organisasinya HCB itu, Praenikte Huria Kristen Batak itu, diberi izin melakukan baptisan kudus dan perjamuan kudus, sehingga tidak ada lagi yang dipenjara. Dan waktu itu tahun 20-an memang sudah mulai ada perwakilan dari pribumi duduk di Foxtrot, kan kayak gitu. Jadi sudah ada perjuangan. Dan memang harus kita akui bahwa Ratu Wilhelmina dari Belanda agak punya perhatian khusus kepada tanah Batak. Karena Singamaraja memberontak dengan senjata, makanya tentara Belanda dipimpin oleh Christopher bergerak habis-habisan untuk menumpas pemberontakan ini. Dan pemberontakan ini dilakukan oleh kaum non-Kristen, kan kayak gitu. Kalau yang Kristen berjuang seperti Tuhan Manulang lah, melalui pendidikan dan lain-lain, pengembangan adat, pemeliharaan tanah adat dan lain-lain, berperjuangkan kedamaian di kalangan masyarakat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, semua tantangan itu dijawab bukan dengan amarah, tapi disambut dengan ramah. Sehingga orang, kalau HCB pun dituduh tidak menjadi gereja, bahkan melarang anak-anak mereka nikah sama putra-putri HCB, mereka tidak marah, tetapi ramah untuk setiap keluarga, untuk setiap tetangga-tetangga mereka. Sehingga ya HCB itu betul katanya, ya, karena mereka konsisten, ya.
tidak membungakan harta, tidak membungakan padi, dan lain-lain. Konsisten mereka. Yang mengikuti konsistensi itu sekarang adalah permalim. Orang Kristen sudah kalah konsistensi melakukan firman Tuhan sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita harus madu di situ sebenarnya. Jadi makanya firman itu yaitu Yesus Kristus dan juga yang terkandung di dalam setiap khotbah-khotbah disambut oleh Huria Kristen Batak itu dengan lemah lembut dan dipraktekkan di rumah-rumah, ya. Anak-anak diajar berdoa, tidak seperti sekarang tidak diajar berdoa, ya. Dan sehingga kejahatan dan sisa-sisa animisme di kalangan orang Batak itu semakin terkikis habis. Pemeliharaan bigu ganjang semakin hilang karena juga di kalangan orang Batak Kasibi ada yang anti bigu ganjang dan selalu berusaha melenyapkan pemelihara bigu ganjang yang sangat merusak ketenteraman di tengah-tengah orang Batak dulu itu. Jadi dari situlah pesan Sultan Balu agar HCB menjadi pelaku firman mereka lakukan, praktekkan di kehidupan jemaat-jemaat. Ya, mereka tidak mau hanya mendengar saja, tetapi terutama bagaimana kita lakukan itu dalam kehidupan kita berkeluarga, berjemaat, dan berlingkungan katanya, bertetangga dan lain-lain. Jadi mereka sangat tahu bahwa walaupun masih jarang cermin waktu itu, ya banyak mereka menggunakan air sebagai cermin, air di ember yang tidak goyah. Kalau dikatakan sebagai cermin itu di dia wajah dan bisa dilihat borok di sana atau bopeng-bopeng ya wajah, tapi kalau sudah tinggalkan sudah lupa semua. Orang HCB tidak begitu. Mereka ingat kalau mereka bercermin kepada kawan-kawan, itu udah kau sudah salah. Jadi kalau memang ada yang salah, mereka ditegur, dihukum, dan mereka mau menerima. Bapak udah saya pernah ketua gereja di Patane, Bapak udah saya, karena hanya kata-katanya salah, ya, dia bilang karena ada barang hilang, dia katakan kau yang ngambil. Jadi enggak, katanya yang dituduh mengambil. Kau bersumpahlah kau, katanya. Terus dikatakan, Sintuasian sudah mengajak saya bersumpah, sudah melanggar peraturan itu, katanya. Akhirnya dia diskors dan dibikin hukuman belajar selama 6 bulan, dan Bapak udah saya itu terus terang melakukannya dan menurutinya sampai setia sekali, walaupun dia ketua Huria sangat rajin datang berkebaktian. Dan setelah 6 bulan dia memohon, apakah hukuman saya sudah bisa saya selesaikan, apakah yang harus saya lakukan lagi agar hukuman saya dicabut, katanya. Akhirnya dicabut dan damai sejahtera terjadi di keluarga di kampung kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hukum Tuhan yang dari Alkitab itu terus diteliti dan dipelajari bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehubungan dengan anak lahir, sehubungan dengan anak baptis, anak sidi, anak kawin atau nikah, kemudian sehubungan dengan orang meninggal, dan sehubungan dengan pesta-pesta yang dilakukan di setiap keluarga. Semuanya dijaga agar tidak lagi berbau animisme. Dan mereka tidak melupakan apa bopeng-bopeng di kalangan orang Batak itu, di kalangan kehidupan sehari-hari kakek moyang mereka, dan mereka semua ingin menghapusnya dalam perjalanan sejarah mereka. Ya, itu kebahagiaan mereka, dan sampai sekarang itu yang membuat masih banyak orang mempertahankan diri menjadi anggota Huria Kristen Batak atau Huria Kristen Indonesia. Bangga karena perbuatan. Memang terus terang itu sangat jelas bahwa orang Kristen juga harus memperjuangkan konsistensi masing-masing melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan. Karena Yakobus mengetahui bahwa 12 suku yang berserak itu hidup di kalangan umat Yahudi yang sangat menekankan perbuatan-perbuatan, dan moral akhlak ditentukan oleh perbuatan. Dan oleh karena itu mereka harus mengimbangi itu dari sudut perbuatan mereka yang lebih baik karena menjadi pengikut Kristus. Demikian juga
orang-orang HCB waktu itu, walaupun anak-anak mereka dilarang sekolah di sekolah sending, dilarang di sekolah negeri, ya bikin sekolah masing-masing, setiap jemaat kecil, dan guru-gurunya mengajar dengan sungguh-sungguh. Siapa dari sana sudah kelas 6 menjadi guru di sini juga, kira-kira demikian. Yang penting anak-anaknya tahu membaca, tahu menulis, tahu berhitung. Dan dari antara mereka itu setelah dewasa bisa menjadi bekerja, baik di company dan lain-lain, merantau ke negeri orang. Jadi bagaimana dengan memperhatikan orang-orang tua yang sudah ujur, bagaimana dengan memperhatikan orang-orang yang cacat, orang-orang janda, dan lain-lain. Di kalangan orang HCB itu janda-janda sangat dilindungi. Tidak boleh salah-salah, tidak boleh ada laki-laki lain mengganggunya. Dan oleh karena itu, orang tidak bisa berkata kasar satu sama yang lainnya ya. Kalau orang berkata kasar itu diadukan kepada majelis jemaat dan itu diadili dan bisa dihukum gerejawi. Waktu itu orang masih sangat taat dihukum hukuman gerejawi karena demi kebaikan masyarakat lah itu ya, agar jemaat itu tidak bercacat dinilai orang. Jadi anak yatim piatu atau anak yatim selalu dipelihara oleh keluarga. Ya, kalau nggak ada keluarga lagi yang memeliharanya, ya hukum kekerabatan terjadi. Artinya sangat dijaga harta kekayaan yang diwarisi oleh anak-anak yatim piatu tidak dirampas oleh keluarga-keluarga adik abang daripada ayah ya anak yang yatim piatu itu sangat dipantangkan, jangan katanya. Sehingga dengan demikian kehidupan orang Batak HCB dulu itu tidak tercemar. Mudah-mudahan di zaman sekarang itu semua masih bisa dilanjutkan sehingga kita menjadi tiruan di masa pariwisata ini. Kita harus berlomba dengan pengetahuan, keterampilan, keramah tamahan, dan menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh dilihat oleh para turis dari luar negeri dan juga oleh para orang Kristen yang lain dan penganut agama yang lain. Sehingga semua orang berkata, ini siapa ya? Agak lain ini dari orang yang lain-lain, kelakuannya, keramah tamahannya. Ya, makanya jangan ada lagi kalau ada berjualan kecil-kecilan, kita jual pisang di stasiun-stasiun bus. Ya janganlah menipu orang ya. Dulu masih banyak orang Batak, ada warga HK itu. Ya ini mangga ini baik ini bikin tuh 1 kilo, kita bilang kita pilih yang baik-baik, tetapi yang dikasih sama kita yang busuk-busuk. Ngeri kali perasaan pembeli kayak gitu. Dan mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi gitu kan. Dan orang HCB yang atau HKI yang menumpas itu dari sejak dulu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Kau telah mendirikan Huria Kristen Batak yang menjadi Huria Kristen Indonesia, menjadi suruh dan terang di negeri kami. Mudah-mudahan suaranya semakin didengar oleh dunia ini karena Engkau yang bekerja di dalamnya pelaku firman dan yang menuntun mereka menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan Manulang dapat ditetapkan juga menjadi pahlawan nasional agar dunia tahu bahwa jemaat-Mu yang kecil dulu itu sudah terus berjuang demi bangsa Indonesia. Dan kiranya dimanapun HCB atau HKI berada, ada damai sejahtera dengan lingkungannya, dengan penganut agama yang lain, dengan penganut atau pengikut gereja yang lain, menjadi pelopor-pelopor kebersamaan dan kedamaian di lingkungan mereka. Walaupun mereka miskin ya Tuhan, tapi modal mereka adalah modal iman, percaya, dan patuh melakukan firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, kami bersyukur dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.